Kehilangan itu nggak selalu tentang orang lain, kawan-kawan. Kehilangan itu nggak selalu tentang benda yang kita miliki. Bukankah dulu kita juga pernah kehilangan, tapi pada akhirnya kita bisa bangkit lagi kan? Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Ruang Random. Seperti biasanya ya, di sini aku bikin video seminggu sekali. Di sini nggak perlu berlama-lama, langsung aja ke hal-hal yang mau aku bahas seperti biasanya ya teman-teman. Kadang kehilangan itu datang tanpa permisi, kawan-kawan. Datang tiba-tiba tanpa sempat bilang aku mau pergi ya. Dan yang tertinggal itu cuman bisa diam, hampa, penuh tanda tanya yang nggak pernah ada jawabannya. Dimana seringkali kita menganggap bahwa kehilangan itu adalah hukuman, kawan-kawan. Kita merasa Tuhan sedang marah sama kita. Kita merasa kehidupan ingin menjatuhkan kita. Padahal nggak selalu begitu, kawan-kawan. Terkadang kehilangan itu merupakan salah satu cara semesta untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang sebenarnya belum sanggup untuk kita tanggung sendiri. Jadi ya jangan buru-buru menyalahkan ketika kamu merasa kehilangan. Jangan terburu-buru untuk kecewa, jangan terburu-buru untuk marah-marah. Aku pernah kehilangan seseorang, kawan-kawan, yang aku anggap dia bakal selalu ada. Mungkin kalian juga pastinya pernah merasakan hal yang sama. Pernah kehilangan seseorang, atau pernah kehilangan hal-hal yang sangat berharga bagi kalian, kehilangan suatu benda yang sangat kalian suka. Awalnya emang nyesek banget kan, tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa memang bukan dia yang aku butuhkan, tapi versi diri aku yang dulunya masih percaya sama hal-hal yang sederhana. Rasa tenang, rasa jujur, dan pastinya nggak pernah mencoba untuk berpura-pura kuat, kawan-kawan. Kehilangan itu memaksa kita untuk berhenti sejenak, memaksa kita untuk duduk, memaksa kita untuk berpikir kembali, memikirkan ulang. Sebenarnya aku ini hidup mau ngapain sih? Sebenarnya aku ini hidup untuk apa sih? Nah, dari situ kita mulai untuk bisa mengenal diri kita sendiri, kawan-kawan. Dari awal, dari titik yang paling rendah, dan nggak tahu kenapa justru di situ kita bertumbuh, kawan-kawan. Mungkin kalian juga pernah kehilangan seseorang, pernah kehilangan pekerjaan, pernah kehilangan impian, atau bahkan pernah kehilangan diri sendiri gitu. Dan ketika momen itu kamu merasa kayak apa ya, kayak nggak bisa kembali seperti dulu lagi, kayak merasa nggak bisa seceria dulu lagi, sebahagia dulu lagi ketika kamu mengalami hal-hal yang nggak kamu inginkan, salah satunya kehilangan. Dan coba deh dipikir kembali, bukankah dulu kita juga pernah kehilangan, tapi pada akhirnya kita bisa bangkit lagi kan? Pada akhirnya sekarang kita bisa lebih baik dari dulu lagi kan? Jadi jangan terlalu cemas ketika kehilangan sesuatu, jangan terlalu cepat marah, jangan terlalu cepat kecewa, karena Tuhan lebih tahu kalau dia mengambil sesuatu dari kamu, entah pekerjaan, entah apapun itu, dia bakal mengganti dengan hal yang lain, dengan hal yang lebih baik pastinya. Memulai itu bukan tentang akhir, kawan-kawan, tapi
memulai sesuatu, memulai yang baru tanpa hal yang sama dengan hal-hal yang sebelumnya. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang udah berlalu, hal-hal yang udah seharusnya nggak kita pikirin, sampai kita lupa bersyukur untuk sesuatu hal yang masih tinggal bersama kita, hal-hal yang masih kita miliki sekarang. Kita lupa bersyukur atas itu, karena kita terlalu fokus ke hal-hal yang hilang tadi, ke hal-hal yang apa ya istilahnya, ke hal-hal yang nggak seharusnya kita pikirin lagi. Anggap saja itu bukan rezeki kita, anggap saja ada hal yang lebih baik yang mau diganti sama Tuhan. Kalau kita selalu berpikir ke hal yang positif, insya Allah kita akan tenang, pikiran kita lebih jernih. Dan ketika pikiran kita jernih, ketika pikiran kita tenang, kita lebih gampang tuh memikirkan hal-hal yang baru, memikirkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita cari. Tapi kalau kita fokus sama kehilangan, sama hal yang membuat kita kecewa, itu otak kita nggak bisa jalan tuh, kita nggak bisa mikir, jadinya kita terbebani yang harusnya kita udah melakukan hal A jadi tertunda gara-gara kita sibuk kecewa, sibuk mikirin hal yang udah hilang, hal yang udah pergi. Akan ada masa dimana kehilangan itu akan membuat kita marah, akan membuat kita bertanya-tanya, kenapa aku, kenapa bukan orang lain aja. Tapi setelah amarah kita mereda, barulah kita menyadari bahwa bukan karena kita nggak pantas untuk bahagia, bukan karena kita nggak pantas untuk senang, tapi karena kebahagiaan yang lama itu udah nggak cocok lagi sama kita yang sekarang, sama umur kita yang sekarang, sama masa kita sekarang, sama zaman kita yang sekarang, udah nggak cocok lagi. Kebahagiaan kita itu udah berbeda. Dulu ada jajan, nah udah bahagia, ada kawan, udah bahagia. Tapi kebahagiaan kita sekarang itu udah berbeda. Kebahagiaan kita itu mungkin mencapai suatu hal yang baru, menciptakan suatu hal yang baru, memenuhi target-target kita. Dulu mana pernah kita memikirkan hal-hal seperti itu. Yang kita pikirkan cuman jajan sama teman, udah gitu aja. Kalau zaman sekarang di umur kita sekarang, kalau kita terus-terusan nongkrong tiap hari ya kita bakal susah untuk ini apa namanya ya. Karena kita harus fokus sama kehidupan kita sekarang. Kita harus fokus menata diri kita untuk menghadapi masa depan kita nantinya. Ya kalau tiap hari nongkrong ya kapan kita bisa ini, kapan kita bisa fokus sama tujuan kita. Mungkin dulu kita cocok sama seseorang kawan-kawan, mungkin dulu kita cocok sama sesuatu, tapi seiring berjalannya waktu kita juga bertumbuh dan mereka juga pastinya berubah. Kadang kehilangan itu kalau kita sadari, kalau kita pikir, itu merupakan sebuah tanda bahwa semuanya telah berubah, semuanya udah berbeda. Tujuan kita udah berbeda sama seseorang itu. Tujuannya nggak lagi sama. Dan itu nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Itu pertumbuhan. Itu sebuah tanda bahwa kita sudah bertumbuh dari kemarin ke sekarang. Tujuan kita udah lebih meningkat. Tujuan kita udah lebih terarah gitu. Mungkin kemarin saat kita masih bersama seseorang, tujuan kita cuman A,
cuma ada satu. Mungkin sekarang kita kehilangan seseorang itu karena tujuan kita udah berbeda. Mungkin dia hidupnya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mungkin kita sekarang tujuan kita udah berbeda, udah bertolak belakang sama tujuan dia. Mungkin tujuan kita, planning kita A, B, C, D. Mungkin dia juga nggak cocok sama tujuan kita, yaitu nggak bisa dipaksa. Dari situ kita belajar menerima, belajar sabar, bahwa nggak semuanya harus dipertahankan. Kadang kehilangan itu emang sebuah keberuntungan, kehilangan itu sebuah solusi. Coba aja bayangin kalau kita terus memaksakan dengan seseorang tapi tujuan kita berbeda. Dia pengen A, kita pengen B. Apa nggak ujung-ujungnya berhantam kalau kita disatukan? Dia ingin ke arah ini, kita ingin ke arah ini. Ya nggak jalan, kawan-kawan. Kalau emang beda tujuan berarti emang udah nggak sejalan, emang udah berbeda jalan. Ya fokus sama tujuan masing-masing, fokus sama jalan masing-masing. Ya nggak perlu khawatir kalau masalah masalah seseorang itu. Nantinya bakal ada yang satu tujuan, bakal ada yang bisa kita ajak untuk mencapai tujuan bersama, menyatukan tujuan menyatukan tujuan kita, ada nanti. Tenang aja. Kalau sekarang belum ada, berarti itu tandanya kamu harus fokus untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Coba deh kawan-kawan lihat sebuah pohon. Sebelum dia tumbuh tinggi, sebelum dia tumbuh kuat, sebelum dia tumbuh besar, dia harus berkali-kali kehilangan daunnya. Setiap musim gugur, dia merasa sepi, dia merasa rapuh. Tapi itu merupakan sebuah proses untuk dia mempersiapkan diri untuk bisa tumbuh lebih besar lagi, untuk bisa tumbuh lebih kuat lagi. Begitu juga dengan kita manusia. Kita harus kehilangan, bukan harus kehilangan sih, terkadang kehilangan itu sebuah proses untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa tumbuh lagi, kawan-kawan. Kita harus selalu berpikir positif. Kehilangan itu nggak selalu tentang orang lain, kawan-kawan. Kehilangan itu nggak selalu tentang benda yang kita miliki. Kehilangan itu nggak selalu tentang pekerjaan yang kita impikan. Justru kehilangan yang paling parah itu kita kehilangan diri kita sendiri. Kehilangan semangat, kita kehilangan arah, kita kehilangan makna. Kalau kita udah kehilangan diri kita sendiri, udah kehilangan semangat, kehilangan arah, kehilangan makna, itu udah parah banget, udah apa ya istilahnya. Ya kalau bisa jangan sampai ke hal itu sih. Itu udah depresi tingkat tinggi. Tapi mungkin sesekali ya karena kita terlalu kecewa, mungkin hal itu akan ada momennya. Itu juga merupakan sebuah tanda bahwa kita juga pernah memiliki hal-hal yang berharga, hal-hal yang bisa kita banggakan, sehingga bisa menyebabkan kita kehilangan diri kita sendiri karena kehilangan sesuatu, karena terlalu kecewanya kita kehilangan sesuatu itu sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Berarti itu merupakan hal yang sangat berharga kan, hal yang sangat kita bangga-banggakan kan. Dan kalau kita pernah memiliki itu, sepertinya kita bisa mendapatkannya lagi. Setuju nggak teman-teman? Mungkin dalam bentuk yang berbeda, tapi dengan makna yang jauh lebih besar, kawan-kawan.
Aku pernah juga baca kalimat kawan-kawan yang bunyinya seperti ini nih. Aku nggak hafal betul. Tuhan nggak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan hal yang lebih baik. Itu keren banget sih kalimatnya. Tapi ketika kehilangan itu terjadi, kita nggak langsung paham kawan-kawan. Kita cuma bisa merasa sakit, kita cuma bisa merasa kecewa, tapi setelah waktu berjalan, pelan-pelan barulah kita tahu, pelan-pelan baru kita sadari apa maksud dibaliknya. Yang pergi mengajarkan kita menghargai, yang hilang mengajarkan kita bersyukur, dan yang nggak bisa kita miliki mengajarkan kita untuk bisa menerima. Karena mungkin kehilangan itu adalah sebuah keberuntungan yang memang belum kita sadari. Keberuntungan yang menyamar dalam bentuk luka. Tapi ketika nanti kamu sudah sembuh dan kamu bisa menerimanya, kamu bakal lihat ke belakang dan kamu akan berkata, oh ternyata ini nih alasan kenapa aku harus kehilangan. Oh ternyata ini nih alasannya. Di situ kamu baru sadar dan paham. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu untuk video ini. Selamat menonton. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya. Siapa tahu memang ada yang lagi mengalami kehilangan, ada yang sedang merasakan kehilangan. Mungkin ini bisa menjadi sedikit penenang buat mereka. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.